titik nol, perhatikan. Anda ada pada titik nol, dasar, tidak punya apa-apa. Di saat itulah kuasa Allah sempurna memenuhi kehidupanmu. Amin. Amin. Titik itulah Tuhan dia mengambil alih seluruh kehidupan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Memang saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Memang saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Ketidakmampuanku itulah kemampuannya Tuhan. Ketidakbisaanku itulah kebisaannya Tuhan. Kalau Anda datang di hadapan Tuhan dengan kemampuan Tuhan bilang begini, oh sebentar deh cuma 5 hari lah ini saya. Tantangan sedikit ya pasti mundur. Datang dengan logika kita, datang dengan kemampuan kita, pendidikan kita, saya sarjana ini, saya sarjana itu. Datang dengan Tuhan di tempat dihantam, hilang. Tapi kalau waktu Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan, proses tantangan, masalah datang, proses pemurnian terjadi, ada di tempat. Saudara tahu di tempat. Saudara, sebelum di tempat itu di apa? Dibakar. Siapa pernah lihat orang buat parang, orang biak yang biasa besi? Besi tidak bisa dipipih, tidak bisa dipipiskan kalau tidak dibakar. Harus dibakar sampai merah. Sudah dibakar kan panas. Setelah dibakar dihantam lagi, bam. Ditarik kasih masuk ke dalam api lagi. Sampai merah lalu bam. Ditarik kasih masuk ke dalam api sampai dibentuk. Setelah dibentuk sampai sudah pipih, harus diapa lagi? Digerinda lagi. Tapi lihat hasilnya. Sebuah parang atau sebuah pedang waktu dibentuk, pakai untuk potong kumis, Pak. Putus. Sehelai rambut, Pak. Putus. Ketika Tuhan proses kehidupan, ketika Tuhan bentuk kehidupan, yang tadi tidak bisa sama sekali, di luar logika kita, Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan apa saja, untuk kepentingan kerajaan. Jualan ataupun perdagangan di sore hari ini, izinkan kami sampaikan firman Allah menjadi khotbah penutup untuk kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat keajaiban-Mu yang besar bagi kami di saat sore hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan memimpin kami sampai hari ini kami masih bisa bernapas. Kami tahu semua karena mujizat Tuhan. Kami mau mendengarkan suara kenabian-Mu. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, Matius pasal yang ke-37 ayat yang ke-44 Alkitab, Matius pasal 24 ayat ke-37 Alkitab bilang begini, saudara. Sebab sebagaimana padahal sama pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh, sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan. Alkitab berkata, hidup manusia akan jadi seperti zaman Nuh, cuma tahu makan, cuma tahu minum, cuma tahu kawin dan mengawinkan. Artinya apa, saudaraku? Kebutuhan jasmani menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan makan, minum, pakai menjadi kebutuhan utama. Manusia mulai melupakan Tuhan. Manusia mulai melupakan gereja. Manusia mulai melupakan alamat sorga. Manusia mulai melupakan ibadah. Saudaraku, kasihan sekali manusia-manusia ini. Saudaraku, saya percaya di tempat ini tidak ada. Waktu Anda sibuk berjualan, ingat besok hari Minggu harus beribadah di gereja masing-masing. Ingat Tuhan, ingat ibadah, ingat nama Yesus, ingat kebenaran, ingat firman Allah. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Ketika Nuh berbicara firman Tuhan, orang bilang Nuh gila, orang bilang Nuh tidak waras, tetapi Nuh tetap berbicara apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hari-hari terakhir orang akan bangkit untuk berbicara firman Tuhan di jalan-jalan. Artinya Matius pasal 22 ayat 1-18 sedang digenapi ketika Tuhan yang punya pesta itu memberikan undangan kepada setiap orang di seluruh penjuru kota, tapi semua orang sedang sibuk. Ada yang bilang begini, saya boleh membeli sepasang kambing domba, saya harus urus ternak saya. Ada
yang bilang begini, saya baru beli sebidang tanah, saya harus urus apa, saya punya pertanian. Ada yang bilang begini, tadi malam saya baru menikah, saya harus urus rumah tangga saya, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Akhir zaman nanti orang akan menganggap remeh firman, orang akan menganggap remeh kebenaran, orang akan menganggap bahwa masalah makan minum adalah masalah yang lebih penting daripada Tuhan. Padahal mereka lupa segala berkat itu berasal dari surga. Amin. Haleluya. Mama dorang, saya mau kasih tahu, kemarin bulan Maret tahun 2019 itu banjir bandang menghantam kota Sentani. Yang paling banyak meninggal tuh keturunan punya orang Papua. Yang paling banyak meninggal itu para pedagang. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati nama Tuhan. Tuhan kasih berkat 1 minggu, ada 7 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dorang jual, tapi hari Minggu don jualan ulang lagi. Kasihan sekali toh. Amin. Jadi mari saya ajak kita semua di tempat ini. Ingat kalau tahu bahwa besok Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Tahu kalau besok hari Minggu harus gereja. Kenapa? Karena Alkitab berkata hidup manusia akhir zaman seperti zaman Nuh. Ayat 39 kita bilang begini, dan mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah itu datang, lalu melenyapkan mereka semua. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka sedang kehilangan Tuhan. Mereka sedang kehilangan Tuhan. Mereka tidak tahu Tuhan sedang berbicara. Anda bersyukur hari ini banyak pendeta, penginjil jalan datang berbicara firman di pasar-pasar. Artinya Tuhan sangat mengasihi Papua. Tuhan sangat mengasihi Papua. Papua spesial di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu kasih karunia. Waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu kemurahan Tuhan. Kalau sepak bola ada 90 menit pertandingan, 45 menit pertandingan babak pertama, yang kedua 45 menit lagi. Artinya bahwa ada menit tambahan waktu. Saudaraku, kita sedang hidup di masa injury time atau tambahan waktu. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Itulah sebabnya sesibuk-sibuknya Anda jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Jadi biarlah firman Tuhan di sore hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan yang punya firman memberkati kita semua di sore menjelang malam hari ini. Saya ucapkan selamat, saudara pulang ke rumah masing-masing dengan penuh damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa besok hari Minggu beribadah kembali di gereja masing-masing. Ada amin? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Tundukkan kepala saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapakku berdoa melepaskan berkat Tuhan bagi jemaatmu yang sudah Tuhan sertai dari pagi sampai pada sore hari ini. Mereka akan melangkah pulang ke rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera, kekuatan, hikmat, kepintaran, bahkan kecerdasan dan roh takut akan Tuhan Tuhan berikan bagi kehidupan mereka untuk mengenal Engkau secara pribadi. Berkati usaha mereka di hari ini, apapun yang mereka terima kami percaya itu berkat berasal daripada Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga, ekonomi, keuangan mereka. Berkati suami, anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Kini nak wah telebiat bom koyau wanyam. Haleluya. Foi moi onomi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.